Assalamualaikum, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu film yang berdasarkan kisah nyata. Merupakan sebuah film laga atau drama bersejarah yang diproduksi dan disutradarai oleh Mel Gibson, yang juga membintangi film tersebut. Film ini sendiri memenangkan 5 penghargaan pada tahun 1996, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik. Dan tentunya ini merupakan sebuah film yang sangat menarik untuk kita simak. Jadi biar tidak penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film berlatar di Skotlandia pada tahun 1280 Masehi. Diceritakan, Raja Skotlandia meninggal tanpa punya anak yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Melihat hal ini, Raja Inggris mencoba menguasai Skotlandia sebagai miliknya. Sementara itu, bangsawan Skotlandia melawannya dan saling berebut tahta tersebut. Suatu hari diadakan pertemuan antara bangsawan Skotlandia dan pihak Inggris. Diperlihatkan seorang anak kecil bernama William Wallace. William ingin ikut bersama ayahnya untuk melihat perundingan. Setelah sampai di sana, mereka dikagetkan dengan para bangsawan Skotlandia yang telah dibantai dan digantung hingga tewas di sana. William yang diam-diam mengikuti ayahnya melihat tragedi itu secara langsung. Merasa pihak Inggris telah menipu mereka, para penduduk di sana berkumpul untuk melakukan penyerangan dan meninggalkan William karena belum cukup umur untuk berperang. Keesokan harinya para penduduk sudah kembali dari perperangan dan ayah William tidak terlihat bersama mereka. Come here, lad. Ternyata ayah dan saudara William telah tewas dalam pertempuran tersebut. Di saat ayah dan saudaranya dimakamkan, terlihat ada seorang gadis kecil bernama Muron mencoba menghibur William dengan memberikannya setangkai bunga. Karena sudah tidak punya keluarga lagi di sana, akhirnya William dijemput oleh sang paman. Dan William pergi meninggalkan kampung halamannya. Beberapa tahun kemudian di London, Raja Inggris sedang menikahkan putra sulung yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Dia menikahkannya dengan Isabella, yaitu putri dari Raja Prancis. Ternyata sang pangeran punya kelainan seks, yaitu pecinta sesama jenis. Dan dia memiliki hubungan dengan penasehat pribadinya. Sementara itu, William yang sudah besar kembali ke kampung halamannya. Dia berniat untuk hidup damai dengan bertani. Dan dia juga berniat mencari Muron yang dulu pernah memberikannya bunga. Bertepatan hari itu juga, ternyata di sana sedang diadakan pesta pernikahan. Di sana, William melihat Muron yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Dan William juga bertemu dengan sahabatnya. Tidak berselang lama datang bangsawan Inggris dan para prajurit yang datang menuntut hak prima nocte. Prima nocte sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh pihak Inggris untuk meniduri pengantin perempuan di malam pertamanya. Dengan tujuan si perempuan hamil anak keturunan Inggris dan lama-kelamaan tidak ada lagi keturunan Skotlandia yang lahir. Walaupun mereka sempat melawan, tapi akhirnya demi keselamatan sang suami, pengantin perempuan itu ikut bersama prajurit Inggris. Suatu hari William berkunjung ke rumah Muron untuk mengajaknya jalan-jalan. Dan akhirnya mereka pun berpacaran. Lalu William memberikannya bunga yang dulu pernah diberikan oleh Muron waktu kecil, yang ternyata sampai sekarang William masih menyimpannya. Benih cinta yang mulai tumbuh membuat William melamar Muron dan ingin menikahinya. Mereka pun melakukan pernikahan secara diam-diam agar mereka terhindar dari aturan prima nocte yang dibuat oleh Inggris. Suatu hari ketika istrinya pergi ke pasar, diam-diam William mengikutinya.
dan mereka berjanji untuk bertemu malam nantinya. Karena kecantikan Muron, ia pun diganggu oleh pihak Inggris dan akan memperkosanya. Dan beruntungnya, William segera datang untuk membantunya. Di saat akan pergi, mereka dihadang oleh prajurit Inggris. William lalu menyuruh istrinya untuk pergi menaiki kuda. Dan mereka berjanji untuk bertemu di dalam hutan. Sedangkan William mencoba menghalangi agar istrinya bisa pergi dari sana. Akan tetapi pelarian itu tidak berlangsung lama, para prajurit berhasil memukul istrinya hingga pingsan. William yang menyamar sebagai prajurit kerajaan mengira kalau istrinya telah berhasil kabur. Dia pergi menjumpai istrinya di dalam hutan. Sementara itu sang istri diikat di sebuah tiang di lapangan. Dia dituduh telah melakukan penyerangan terhadap prajurit kerajaan. Tapi apa daya, William yang datang terlambat hanya bisa melihat mayat istrinya yang masih terikat di sana. William yang awalnya datang seperti tidak akan melakukan perlawanan, namun tiba-tiba William melakukan perlawanan dan dibantu oleh penduduk desa di sana. Di pemakaman Muron, ayah dan ibunya baru mengetahui kalau William dan Muron sudah menikah. Lalu William meminta restu kepada mereka. Kabar perlawanan mereka kepada Inggris mulai menyebar di Skotlandia, hingga desa tetangga mereka datang bergabung untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Suatu hari di benteng Inggris, terlihat beberapa prajurit yang baru pulang berpatroli. Ternyata itu adalah pasukan William yang melakukan penyamaran. Mereka membunuh para bangsawan Inggris, namun membebaskan para prajuritnya. Lalu membakar benteng tersebut. Kabar penyerangan itu pun sampai ke Raja Inggris. Ia segera menyuruh putranya menangkap William dalam keadaan hidup atau mati. Para prajurit Inggris mulai berdatangan menyerang desa-desa untuk mencari William dan pasukannya. Namun, mereka berhasil dihabisi oleh William dan pejuang Skotlandia. Di sisi lain diperlihatkan seorang bangsawan Skotlandia, dia bernama Robert de Bruce. Dia adalah pesaing utama tahta di Skotlandia. Dia ingin ikut bertempur bersama William dan pejuang lainnya. Tapi sang ayah yang sudah nyaman dengan kemewahan yang diberikan oleh pihak Inggris, melarang Robert untuk ikut berperang bersama William dan pejuang lainnya. Penyerangan demi penyerangan pun terjadi. Sekarang, para pejuang Skotlandia memilih untuk keluar desa dan hidup di dalam hutan. Di sisi lain, asisten Isabella bercerita kalau William Wallace berjuang demi mendiang istrinya Muron. Hal itu membuat Isabella kagum kepada William. Kita berpindah ke William dan pejuang Skotlandia lainnya. Mereka mulai membicarakan strategi untuk bertahan dari pasukan Inggris. Tiba-tiba datang dua orang relawan yang ingin bergabung dan ikut berjuang bersama mereka. William yang sedang berburu, tiba-tiba dia diserang oleh relawan tadi. Ternyata orang itu adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak Inggris untuk membunuh William. He wasn't right.
Suatu hari, para pengintai mengabarkan bahwa pihak Inggris sudah sampai di Stirling. Sementara bangsawan Skotlandia Robert the Bruce tidak mau berperang, namun para Highlander sudah sampai di sana. Highlander sendiri adalah orang yang tinggal di Highland, Skotlandia. Tidak lama pasukan Inggris pun sampai di sana. Melihat pasukannya yang sangat banyak, membuat para pejuang Skotlandia mulai takut. Di saat satu persatu dari mereka mulai mundur, datang William bersama pasukannya. Walaupun mereka masih kalah jumlah dari pasukan Inggris, akan tetapi William dengan semangatnya yang berapi-api memberikan semangat kepada pejuang Skotlandia. Lalu Inggris mulai bernegosiasi. Mornay, Lachlan, dan Craig mewakili bangsawan Skotlandia. Dan pihak Inggris menawarkan tanah dan gelar kepada para bangsawan. Sementara William menyuruh pihak Inggris untuk pulang ke negaranya dan berhenti di tiap rumah yang mereka lewati untuk meminta maaf. Dan akhirnya pertempuran pun tak terhindarkan. Dengan strateginya, William menyuruh pasukan berkuda untuk memutar dan menyerang dari belakang. Walaupun mereka kalah jumlah, tapi akhirnya Skotlandia berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Atas keberanian William, dia dinobatkan sebagai kesatria dan pelindung Skotlandia. Dan William mulai didekati oleh para bangsawan. Saat para bangsawan berdebat tentang tahta kerajaan, William pergi meninggalkan mereka dan berkata, Inggris akan terus menyerang kalau kalian tidak mau bersatu. Tidak lama Robert the Bruce menghampiri William dan mengatakan pentingnya para bangsawan untuk Skotlandia. Namun menurut William, rakyat tidak butuh bangsawan, yang mereka butuhkan adalah pemberani untuk melawan para penjajah. Pasukan William memulai penyerangan ke kota York, kota yang dipimpin oleh keponakan Raja Inggris. Tanpa banyak perlawanan, mereka pun berhasil menguasai kota tersebut. Lalu, William mengirimkan surat dan sebuah keranjang kepada Raja Inggris. Ternyata, keranjang itu berisi kepala keponakan raja. Lalu penasehat pangeran memberikan saran untuk menghentikan William. Raja yang masih marah langsung melemparkannya keluar dari kastil. Raja Inggris lalu merencanakan gencatan senjata dan menyuap William. Beberapa hari kemudian rombongan kerajaan datang menemui William. Ternyata yang diutus oleh raja adalah menantunya Isabella. Pihak Inggris menawarkan gelar, tanah, dan sebuah peti yang berisi emas. Dengan lantang William menolaknya dan menceritakan kekejaman Raja Inggris kepada Skotlandia. Isabella yang sudah kembali menceritakan kalau William menolak emas dan tawaran yang diberikan kepadanya. Mendengar itu, Raja langsung menyusun strategi perang untuk melawan pejuang Skotlandia. Di sisi lain, saat William dan pejuang lainnya sedang mempersiapkan diri, datang rombongan pengiring pribadi Isabella dan memberikannya sebuah surat. Saat William membaca suratnya, dia bergegas pergi dari sana. Ternyata, Isabella memberitahukan strategi raja kepada William, dan mereka langsung bersiap untuk pertempuran selanjutnya. William mendatangi para bangsawan dan meminta mereka untuk menurunkan semua prajuritnya. Dan seperti yang diduga, kumpulan bangsawan itu hanya ingin berunding dan meragukan kekuatan mereka sendiri. Lalu William berkata kepada Robert untuk menyatukan semua klan kecil di Skotlandia. Karena jika bersatu kita bisa menang.
William dan Robert pun bersalaman tanda mereka telah sepakat. Saat fajar di Valkyr, pasukan William mempersiapkan jebakan untuk melawan pasukan Inggris. Siangnya mereka bersiap dengan senjata masing-masing. Tampak pasukan Mornay dan Lachlan sudah hadir di sana. Sedangkan di pihak Inggris, Edward si Raja Inggris langsung memimpin pasukannya. Serangan pertama langsung dari kavalari Irlandia. Dia beranggapan tidak ada ruginya kalau mereka mati. And sent in the infantry and cavalry. Dan mereka pun bersalaman, pasukan Skotlandia dan Irlandia bersatu melawan pasukan Inggris. Lalu William memberikan tanda kepada pasukannya dan perang pun dimulai. Masuk ke strategi berikutnya, William memberikan tanda kepada Mornay dan Lachlan untuk memutar. Dan sambil tersenyum ternyata mereka pergi meninggalkan pasukan William. Ternyata mereka telah disuap dengan tanah dan kekayaan. Lalu Edward memerintahkan para pemanah, walaupun panah itu akan mengenai prajurit mereka sendiri. Edward yang tidak peduli mengatakan kalau dia masih punya prajurit cadangan. William yang melihat Raja Inggris pergi dari sana langsung mengejarnya walaupun dia terkena anak panah. Namun William dihadang oleh pasukan berkuda yang memakai topeng. Ya, dia adalah Robert the Bruce, bangsawan Skotlandia yang lebih memilih menjilat Inggris dibandingkan berjuang untuk negerinya. Dan terlihat kekecewaan mendalam di wajah William. Di saat prajurit Inggris datang, Robert yang merasa bersalah mencoba membantu William. Beberapa pejuang Skotlandia yang masih selamat, mereka beristirahat di pinggir sungai dan ayah dari sahabatnya pun meninggal di sana. Sementara itu Robert yang melihat mayat dari pasukannya dan pejuang Skotlandia, akan tetapi hanya sedikit prajurit Inggris yang mati di sana. Dia mulai sadar dengan politik adu domba dari pihak Inggris. Dan ternyata ini semua adalah ulah dari ayah Robert yang lebih memilih bersekutu dengan Inggris. Robert yang menyesali pengkhianatan ini marah dan pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian Mornay bermimpi didatangi oleh William. Dan ternyata mimpi itu langsung menjadi kenyataan. William yang marah langsung menghabisinya. Berita itu sampai kepada Robert dan bangsawan lainnya, dan tiba-tiba mayat Lachlan jatuh di meja makan mereka. Sejak saat itu nama William menyebar di seluruh Skotlandia sebagai kesatria dari rakyat biasa yang berani memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia. Hal itu membuat Raja Inggris semakin marah. Dia mengirimkan prajurit terbaiknya bersama Isabella untuk menjebak William. Namun William mengetahui siasat Raja Inggris dan akhirnya dia menghabisi pasukan terbaik itu dengan mudahnya. Pada malamnya barulah William menjumpai Isabella di sebuah rumah di dalam hutan. Ternyata Isabella lah yang membocorkan siasat Raja Inggris untuk kedua kalinya. Di sana Isabella juga menjelaskan akan mengirimkan senjata dan makanan untuk pasukan William. Dan William menanyakan kenapa dia membantunya.
Ternyata Isabella telah jatuh cinta kepada William dan terjadilah hal yang diinginkan. Beberapa bulan kemudian Raja Inggris jatuh sakit, sementara Isabella terlihat bahagia karena tengah mengandung anak dari William Wallace. Suatu hari para bangsawan mendatangi William dan mengundangnya untuk melakukan pertemuan. Mereka mengatakan ingin ikut berjuang dengan pejuang Skotlandia. Akhirnya William pun pergi walaupun sahabatnya mengatakan kalau ini adalah sebuah jebakan. Setelah sampai di kediaman Robert, apa yang dikatakan oleh sahabatnya benar, bahwa ini semua adalah jebakan. Robert juga baru mengetahui hal ini, ternyata ini semua adalah rencana dari ayahnya. Robert sangat marah dan semakin membenci ayahnya. Sementara itu William dibawa ke London. Di sana dia didakwa telah melakukan pengkhianatan. Di dalam penjara Isabella datang menemui William. Dia memohon kepada William untuk bersumpah setia kepada raja, agar dia bisa diampuni oleh raja. Akan tetapi William menolak untuk bersumpah setia kepada Raja Inggris. Isabella yang tidak putus asa mendatangi raja yang sedang sekarat dan memohon kebebasan William kepada Raja Inggris dan suaminya. Akan tetapi suaminya tidak mengabulkannya. Di sana dia berbisik kepada raja. Raja yang sedang sakit dan tidak bisa berbicara hanya bisa diam mendengarkannya. Keesokan hari tibalah eksekusi mati untuk William, dan William disiksa dengan kejamnya. Lalu William dibaringkan untuk dikeluarkan isi perutnya. Orang-orang tidak tega dan meminta pengampunan untuk William. Lalu William diberikan kesempatan terakhir untuk meminta pengampunan. Dan tiba-tiba merdeka, itulah kata terakhir yang diteriakkan oleh William. Setelah kepalanya dipenggal, tubuh William dipotong-potong dan kepalanya ditanam di jembatan London, sedangkan lengan dan kakinya disebar di 4 penjuru Inggris sebagai peringatan. Dan setelah itu Robert the Bruce naik tahta menjadi Raja Skotlandia. Lalu Robert memimpin rakyat Skotlandia melawan pasukan Inggris sambil menegakkan nama William Wallace. Dan bagaimana perjuangan Robert merebut kemerdekaan Skotlandia, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Pada akhirnya pada tahun 1314 Skotlandia berhasil merebut kemerdekaan mereka. Pada bulan April 1956, diresmikan sebuah plakat untuk mengenang William Wallace. Plakat tersebut berisikan tulisan kalimat dalam bahasa Latin yang berarti, "Sejujurnya kebebasan adalah yang terbaik. Anak-anak jangan pernah hidup seperti budak." Dan di sana juga tertulis kematian dan kemenangan, yang merupakan teriakan perang Skotlandia kuno. Jadi sekian cerita kisah nyata kali ini, silahkan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Dan jika kamu suka dengan cerita di channel ini, silahkan tekan subscribe, aktifkan loncengnya, agar kamu bisa menjadi orang pertama yang menonton video terbaru di channel ini. Terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.